Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Millennials kece Indonesia, welcome back on Mandiri Virtual Talk. Masih barengan sama Dila Agnesia pastinya ya. Nah, ini sesuai dengan janji gue di episode sebelumnya. Kalau episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputaran dari hobi dapat money. Ini paling demen banget nih. Kalau denger-dengeran kayak gini tuh langsung kayak sling gitu, langsung seger gitu kan. Nah, ini juga pengen ngingetin ya untuk semuanya yang saat ini lagi nonton, mau nontonnya dimanapun itu, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke ya, 3M-nya diingat baik-baik. Hindari kerumunan, keluyuran-keluyuran yang gak penting. Gak usah, mendingan nonton aja terus Mandiri Virtual Talk-nya barengan sama gue, barengan sama narsum-narsum kece kita gitu kan ya. Karena gini, kali ini kan topik kita tentang dari hobi dapat money. Nih ada yang bilang hobi itu malah menghabiskan uang. Kata siapa? Kita patahkan teori itu. Kita patahkan yang ngomong kayak gitu dengan bahasan kita kali ini ya kan. Pokoknya nih diingat ya, baik-baik kalau 10 episodenya Mandiri Virtual Talk ini kita akan selalu pengen menginspirasi millennials Indonesia untuk bisa nyelesain problematika keuangannya ya kan. Untuk menjadi milenial masa kini, tenang saat nanti mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Ayo tepuk tangannya yang di studio. Suka pada lupa lagi nih, heran nih ya. Nah, lewat dari Mandiri Virtual Talk ini sekali lagi Bank Mandiri kita pengen memastikan wealth managementnya teman-teman itu tepat. Dan pastinya kita juga pengen ngajakin untuk mengingat betapa pentingnya berinvestasi di masa tidak menentu. Sebutlah seperti kondisi saat ini. Dan juga kita pengen ngajakin pekerja-pekerja muda atau first jobber gitu kan ya. Supaya punya investasi di masa yang akan datang. Makanya semuanya wajib banget untuk gabung, join supaya punya ilmu yang baru. Terus bisa ngerencanain keuangan. Sama bisa memulai bisnis di masa depan tapi dengan baik dan benar. Ingat episode sebelumnya kita sempat ngebahas, gimana sih ya cara ngatur keuangan yang sebenarnya terbatas tapi pengen tetap bisa traveling gitu kan ya. Pengen tetap bisa traveling dengan aman dan nyaman, dengan tenang dan nyaman. Nah kalau kita ingat tadi itu kita udah sempat merangkum ya bagaimana caranya mengatur keuangan supaya bisa tetap traveling dengan tenang dan nyaman adalah satu, pilihlah destinasi yang sesuai dengan budget itu. Jangan sampai nih ya maksain show off demi konten gitu kan ya. Jadi semuanya malah maksain diri. Dan prinsip ngatur keuangan untuk traveling ini ya adalah kumpulin dari sekarang. Coba mindsetnya dirubah gitu kan ya. Kumpulin dulu dari sekarang baru berangkat kemudian. Jangan sampai dibalik tuh ya. Pulang bawa buntut hutang. Bete kan kalau kayak gitu kan. Nah gimana caranya ngumpulin dari sekarang pergi kemudian? Sekarang kita mau bahas. Karena gini, mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang kita sukai atau hobi. Ini impian semua orang. Siapa yang nolak gitu kan. Di episode kali ini kita lagi-lagi akan ngajakin seorang influencer yang punya beberapa tips. Gimana sih caranya buat ngasilin uang dari hobi? Terus udah gitu dan uangnya terus-terusan bisa berbuah ya gitu kan ya. Langsung aja kita bakalan mulai lagi dan lagi obrolan kita kali ini dengan tema dari hobi dapat money. Wow, kasih tepuk tangannya dong buat topik kita yang kece ini ya kan. Dan kita masih ditemenin sama dua perempuan cantik ini ya, yang dari tadi tuh ketika kita lagi off cam ya, obrolan kita panjang banget. Dan dua perempuan ini tuh selain cantik ya, mereka nggak hanya cantik tapi juga memberikan inspirasi seperti di episode sebelumnya. Nih ada idola-idolanya penunggang badai, Asteriska atau kita panggil Icil ya kan, vokalisnya Bara Suara. Dan kita juga tetap akan ketemu sama Mbak Rizka Lavinia as our Assistant Vice President
dari Bank Mandiri Wealth Management Group. Kita ketemu lagi sama mereka berdua. Udah siap? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Dan kali ini bahasannya berbeda dengan yang sebelumnya. Recall, bahasan sebelumnya tadi adalah bagaimana cara mengatur keuangan yang terbatas untuk tetap bisa traveling dengan tenang. Sekarang kita ganti nih bahasannya. Bisa gak sih hobi yang kita lakukan selama ini untuk kesenangan diri kita, malah menghasilkan uang? Nah, kita langsung tanya aja sama dua perempuan ini. Bisa gak sih? Hai lagi Mbak Rizka Icil. Halo. Hai lagi katanya gitu kan. Nih ya, dari hobi dapat money. Nolak nggak kalau misalnya bisa kayak gitu? Ya enggak dong ya. Impian ya. Kenapa? Impian ya. Impian banget. Impian. Icil kan udah nyampe di tahap itu gitu kan. Udah nyampe di tahap yang dari hobi gitu kan, bermusisi dan dapat money, ya kan? Tapi kalau kita flashback perjalanan sebelumnya gitu kan ya, awalnya bisa menjalani profesi ini waktu itu getirnya gimana ya Cil? Getirnya sangat Gosip getir dong. sekali ya. Cuma mungkin karena itu hobi nggak terlalu kerasa ya. Walaupun namanya juga pekerjaan tuh kan pasti wah ada stormnya apa tuh, badai-badainya ya, gitu. Bermula dari mana ya ceritanya? Jadi Suka nyanyi dulu? dari atau kecil suka memang aku udah suka ngeband. Dari Wah, acara-acara gitu. sekolah perpisahan SD, perpisahan SMP tuh aku selalu suka banget ngebentuk band. Jadi ntar aku kumpulin teman-temanku yang bisa main gitar, main bass, bikin yuk ntar perpisahan kita nyanyiin lagunya ini gitu. Jadi dari SD aku udah bikin band sendiri. Pindah sekolah aku ngebentuk band lagi. Jadi emang aku suka tuh ngurusin yang kayak bikin band, nanti latihan gitu tuh aku udah suka. Berawal dari hobi itu ya? Berawal dari Pasti, hobi. Pas lagi perpisahan apa prom night itu pasti nyanyi lagu kemesraan ya biasanya ya? Sorry ini angkatannya angkatannya gimana? Iya, sorry. Iya, ini milenial juga sekarang tuh nyanyi lagu kemesraan. Oh, iya, Cuma udah bener. versi EDM gitu. Bener juga. Gitu. Iya Ya? sih. Berawal dari kayak gitu? Berawal dari hobi itu sampai tiba-tiba aku tuh pas lagi pergi sama mamaku ngeliat yang nyanyi di kafe, penyanyi di kafe. Terus kayak kok keren ya dia nyanyi. Terus aku tahu ini pasti pekerjaan, dia pasti dapat uang. Berarti sebenarnya aku nyanyi tuh bisa dapat uang dong ya gitu kan. Nah, cuma memang kan kalau nyanyi itu apalagi pada saat masih kuliah dia pikirannya belum yang sampai oh gue nanti gede harus jadi apa kan enggak ya. Lebih yang kayak ya aku jalanin aja. Aku emang suka nyanyi. Disuruh nyanyi Cil mau nyanyi di ini enggak? Ayo. Cil mau nyanyi di situ enggak? Ayo gitu kan. Terus tiba-tiba kayak pas aku baru lulus SMA, Cil mau nyanyi di kafe ini enggak? Nanti dikasih uang. Nah, aku belum mikir bahwa itu akan menjadi profesi. Aku cuma kayak, wih nyanyi dikasih duit, ayo gitu kan. Cuma waktu itu kayak misalkan 300.000 dibagi rombongan gitu band yang banyak. 300.000 dibagi ber-30 ya? Nggak sampai sih, cuma kayak 10 gitu kali ya. Ya sama. Oke. Karena rombongannya banyak banget kan. Namanya juga anak muda kan nggak mikirin uangnya sebenarnya. Iya, Mereka lebih bener-bener. mikirin Nyalurin hobi. senang-senangnya. Terus nanti uangnya juga dibeliin yang lain kan. Misalkan kayak traktir makan jadinya. Uangnya bukan dibagi-bagi, pokoknya kita beliin aja apa kayak french fries bareng-bareng gitu kan. Jadi emang lebih mikirannya ke hobinya. Bahwa tersalurkan nih gitu kan. Kita kepengen berkaryanya gitu. Nah itu ternyata dapet tawaran terus sampai aku memang suatu saat itu aku melihat kayak wedding singer sama sama penyanyi kafe itu sebenarnya bisa dijadiin profesi ya ternyata nyanyi itu ya gitu kan. Betul. Dan amalnya banyak lagi kalau jadi wedding singer. Bener. Mengantarkan pengantin ke pelaminan. Bener banget. Amalnya banyak banget Itu loh. aku juga sempat mikir gitu. Iya Aku bilang kan? kayak gila ya nyanyi yang tentang cinta tuh bisa kayak membuat vibe satu ruangan tuh hangat gitu. Betul. Itu sebenarnya kayak nyanyi itu bukan untuk aku memamerkan suara, tapi bagaimana aku nyanyi bisa dinikmati orang dan berguna suaraku ini. Cuma nyanyi yang berguna tuh gimana sih? Wedding singer tuh menurut aku berguna banget kan, karena dia membuat suasana ruangan hari itu tuh menjadi penuh cinta, Iya, hangat bener, ya kan. bener. Itu kan tugas penyanyinya, jangan nyanyi sembarangan gitu. Jadi sebenarnya ternyata tuh nyanyi nggak sesepele itu dan bisa nyanyi bukan cuma ngeluarin suara doang gitu. Nah itu yang aku kayak gue pengen sih jadi penyanyi itu yang kayak bisa nyalurin, bisa membangun suasana gitu-gitu. Aku bilang sama mamaku pengen deh jadi penyanyi, pas pertamanya penyanyi kafe. Mamaku bilang bisa kalau kamu tekunin bisa gitu. Ternyata apa yang aku ucapkan lewat mulutku tuh
kejadian, walaupun aku nggak ngeh ya, karena aku misalkan ngucapnya 5 tahun sebelumnya, 5 tahun kemudian tuh terjadi gitu. Makanya itu yang katanya orang-orang zaman dulu, mulutmu harimaumu tuh ya, kalau mengucap harus hal-hal yang baik-baik, karena itu sebenarnya bisa terjadi. Nah, itu terjadi sama aku. Ketika aku udah jadi penyanyi kafe, aku ngeliat penyanyi wedding kok keren ya, kayak pakai gaun, terus bisa menyalurkan rasa cinta ke ruangan itu. Aku bilang sama mamaku, aku pengen deh jadi wedding singer biar bajunya keren. Kalau kamu tekunin bisa, mamaku cuma ngomong gitu. Jadi mau jadi wedding singer tuh gara-gara bajunya keren ya? Gara-gara kayak anggun gitu kan, kayak terus orang-orang tuh kan bisa ngeliatin kayak wah gitu loh. Nah aku kepengen tuh diliatin orang lagi makan, lagi makan terus kayak wah yang nyanyi siapa nih gitu kan, aku kepengen tuh gitu. Nah ternyata terjadi. Terus aku emang dari SMA juga suka bikin-bikin lagu, cuma tadi nggak kepikiran tuh bahwa itu akan menjadi album. Aku cuma pokoknya aku suka bikin lagu karena papaku sempat bilang, kalau emang kamu kepengen dibeliin sesuatu, kamu harus menghasilkan sesuatu juga, berkarya. Kalau kamu bisa berkarya, nanti kamu pengen apa dibeliin gitu. Jadi instead of aku cuma minta-minta, kalau aku pengen sesuatu, aku harus menghasilkan sesuatu dulu. Jadi akhirnya ketika waktu itu aku pengen minta dibeliin kayak apa player music itu, aku bikin lagu, Dad aku udah bikin lagu, beliin ini dong gitu kayak. Oh ya udah gitu, tapi jadi aku harus ada usahanya dalam berkarya karena fokus papaku adalah berkaryanya dulu nih gitu kan. Nah karena emang dari muda udah fasenya begitu berkarya, pokoknya tuh semua manggung aku iyain, aku nggak mikir uangnya dulu. Betul. Nah ternyata lama-lama tuh kayak ada uang kecil, tip-tipnya orang gitu-gitu. So, aku jadi mikir sebenarnya memang ini bisa jadi profesi ya. Betul. Oke, gue mau deh nanti kalau gue udah istilahnya kalau anak kecil udah gede mau jadi apa? Nah itu aku ntar kalau udah gede, kalau aku udah lulus kuliah, aku mau deh cari uangnya dari suaraku. Apapun itu, tapi fokusku udah mulai ke situ. Nah dari situ jadi akhirnya mungkin memang sambut gayungnya alam semesta, ternyata aku dikasih jalurnya memang ke arah nyanyi. Karena tiba-tiba dikasih itu kan kafe-kafe, wedding-wedding, dipertemukan dengan bara suara. Jadi jalurnya ke situ gitu. Tapi memang dari aku lulus kuliah tuh aku udah kepengen menghasilkan gimana suaraku bisa menghidupi aku. Gitu. Itu dia. Aduh, Mbak Rizka juga punya hobi nyanyi barangkali? Enggak. Mau mic-nya boleh dipakai untuk menyanyi barangkali? Tapi bener loh. Kalau misalnya Icil kan emang dari awal tuh goals-nya tuh udah tahu gitu ya. Gue pengen dari suara gue, which ini menyanyi adalah hobi gue gitu kan, dan pengennya menghasilkan, karena terbukti menghasilkan. Semua orang punya hobi, benar nggak? Tapi kan barangkali hobinya itu, ada nggak sih ya hobi yang, gue penasaran deh, ada nggak sih hobi yang tidak bisa menghasilkan uang? Sebenarnya kayaknya enggak ya. Enggak, bisa ya? Tergantung orangnya mau menghasilkan uang dari hobinya apa enggak gitu kan. Oh iya benar juga sih. Ada juga yang memang ya gue sebenarnya bisa menghasilkan uang tapi gue gak mau aja gitu. Gak mau aja. Benar juga. Nah sampai akhirnya ketemu sama bara suara gitu kan ya. Sampai akhirnya sekarang pun namanya juga udah lepas dari bara suara, nama Icil juga sudah sebesar itu. Dan goals lo dari awal adalah si pengen suara aku bermanfaat untuk orang lain sudah terwujud juga gitu kan sekarang ya. Masih jadi hobi ini? Masih banget. Atau sudah berubah jadi profesi? Profesi iya, hobi iya. Karena kan ketika kita membicarakan udah kaitannya dengan pendapatan, itu menjadi profesi ya. Tapi ketika aku melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan uang, aku sebutnya dengan hobi. Misalkan kayak aku punya proyek sama teman misalkan, aku cuma pengen bantuin temanku doang, tapi aku tidak menghasilkan uang dari situ. Tapi karena aku kepengen, aku memang suka, aku suka nyanyinya. Ya itu kan bisa aku bilang emang hobi, karena aku memang hobi ngerecokin orang ya dengan suaraku, suaraku. Jadi masih dalam fokus suara gitu. Tapi kan jadi memang fokusnya beda. Nah balik lagi, aku bisa jadiin itu profesi ketika aku udah jadi profesional banget, semuanya sesuai sistemnya, ada SOW-nya, ada MOU-nya, semuanya itu kan emang udah serius, resmi. Nah itu menjadi profesi. Tapi ketika aku menjalankannya misalkan tidak menghasilkan uang, tapi aku kepengen karena itu memang udah cara aku mengekspresikan diri, aku emang harus berkarya, itu jadi hobi. Gitu. Mbak Rizka hobinya apa ya? Penasaran deh aku. Aku hobinya nonton sama jalan-jalan. Oh wow, itu gak apa-apa, sebuah hobi itu. Sebuah hobi ya, iya, tapi sebuah hobi. Iya. Sampai akhirnya kalau sekarang ini profesi yang dijalani adalah bankers gitu kan ya. Kalau misalnya dibilang hobi, tidak sejalan dengan profesinya. Judulnya kan gitu ya. Tapi jadi bankers juga masih bisa tetap nonton ya? Bisa. Masih bisa tetap nonton ya. Pernah gak sih gini,
Mbak Rizka gitu kan, apalagi dengan hobi nonton gitu kan ya, jalan-jalan gitu kan ya. Jadi kayaknya tuh bentrok sama profesinya. Ketika ngejalaninnya saat ini gitu ya, ngejalanin profesi yang mungkin agak sedikit belok dari hobinya, bete gak sih? Atau justru malah tantangan baru? Sebenarnya kalau profesi aku sekarang ini nggak terlalu bentrok-bentrok Enggak amat ya. Nggak terlalu bentrok Enggak, ya? karena profesi sebagai seorang wealth specialist itu kita tuh banyak kayak mengedukasi nasabah-nasabah ya Bank Mandiri kan tersebar di berbagai macam daerah gitu kan. Terus juga sharing dengan teman-teman di cabang, di outlet gitu. Nah jadi kalau kondisinya nggak pandemi, ini sebenarnya kita itu seorang wealth specialist itu kerjanya emang muter-muter untuk kasih edukasi tentang produk-produk wealth gitu. Bahkan sekarang aja ya kita muter sih, tapi pakai aplikasi virtual Betul, gitu. Jadi jalan-jalan juga sebenarnya. Ya makanya aku bilang ada part jalan-jalannya juga gitu di situ. Meskipun sekarang jalan-jalannya virtual gitu. Tapi di antara kalian berdua pernah nggak sih kayak punya satu hobi yang justru malah bertentangan, malah benar-benar belok banget sama profesi ya, yang harus dijalani. Karena kan kalau kita bicara profesi itu ada tanggung jawab di situ kan. Sementara hobi itu kan kayak self pleasure ya. Tuh punya nggak, pernah ketemu nggak sih di satu momen yang dua-duanya tuh bentrok gitu, satu kanan satu ke kiri, dan waktu itu ketika ketemu sama kondisi itu, what did you do? Karena kalau aku hobinya lebih yang aku pikir tadinya bentrok-bentrok itu adalah lebih ke kayak olahraga, hula hoop, sepatu roda gitu-gitu kan. Aku kan dulu mikirnya kayak nggak berhubungan nih, berarti kan cuma kayak hobi aja, biar olahraga, biar ada kegiatan gitu. Tapi ketika disambung-sambungin karena itu adalah part of seorang Asteriska, ya sebenarnya bisa menghasilkan uang juga. Karena ternyata banyak orang yang kepengen belajar, kepengen tahu apa sih awal mulanya belajar hula hoop gini. Jadi ketika udah, maksudnya hubungannya dengan karirnya sekarang jadi disorot juga, maksudnya gitu gimana ya? Maksudnya edit value ya. Sebenarnya ada juga beberapa orang yang kepengen belajar, cuma kan itu balik lagi ke aku kayak sebenarnya gue bisa ngajar. Cuma akunya memilih untuk tidak, karena mungkin aku merasa aku tidak certified, daripada aku salah ngajarin orang, jadi aku lebih ngasih tahu kalau gue belajar dari sini-sini, lo coba ikutin aja gitu. Tapi jangan sampai gue yang jadi guru. Tapi kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir tuh bisa menghasilkan uang juga kan. Aku ngajarin hobiku ke orang lain gitu. Nah ini menarik. Ada ternyata aku ngajarin hobiku ke orang lain. Karena banyak yang minta diajarin. Belajar naik sepeda gitu. Naik sepeda, main sepatu roda. Main hula hoop, sepatu roda gitu-gitu iya. Oke, ini mungkin akan jadi satu perbedaan juga ketika misalnya, kan kalau kali ini kan tadinya hobi aja nih gitu kan, main sepatu roda sama main hula hoop itu. Tapi ternyata banyak yang pengen diajarin dan sebenarnya itu berpotensi untuk dapat uang. Benar. Pengelolaannya gitu kan, istilahnya nyiapinnya, mengelola keuangannya itu berbeda gak sih sama waktu awal dulu pengen jadi penyanyi? Sebenarnya semua sama menurut aku. Karena kan dari hobi itu kan kita yang ngelakuin sesuai keinginan kita, waktunya kita aja gitu kan. Nah yang aku lakukan adalah konsisten aja dari pas nyanyi, aku belajar nyanyi, aku menghasilkan karya, nggak ada yang nyuruh aku tapi aku bikin aja pokoknya. Hula hoop pun begitu, kalau lagi ada waktu kosong aku lakukan. Tapi lama-lama kan aku jadi menguasai teknik nih. Jadi sebenarnya kayak nyanyinya aku juga semakin ini di lapangannya aku semakin melatih aku di lapangan, jadi semakin levelnya semakin lebih berpengalaman lagi. Berpengalaman, hula hoopnya juga gitu kan. Cuma bedanya ketika dua-duanya ini aku konsisten melakukan, yang satunya aku jadiin uang, si hula hoopnya nggak mau aku jadiin uang. Tapi sebenarnya berjalannya sama aja, sama-sama konsisten. Betul. Cuma ketika ini udah jadi profesi, ada tanggung jawabnya yang gue harus bisa. Kalau hula hoop, walaupun aku pengen jago, cuma jagonya tuh untuk diri sendiri. Ya, bukan tanggung jawabku untuk orang lainnya, nggak ada hula hoop ini gitu, karena hobiku aja. Ketika dinyanyi, sama-sama menaikkan level, meningkatkan keahlian. Cuma kalau nyanyi,
ada yang aku bisa kasihin ke orang karena itu udah jadi profesi aku. Kalau hula hoop kan disimpan sendiri aja. Oke. Gitu. Benar. Bedanya sebenarnya cuma itu. Bedanya sebenarnya mungkin kerasanya sih cuma Outputnya kali itu. ya. Outputnya. oke. Menurut aku hobi yang menjadi uang sama hobi yang untuk diri sendiri outputnya aja. Tapi sama-sama kita lakukan sesuai keinginan kita, sama-sama dari hati kan. Kalau hobi itu kan berarti memang kita suka ya, nggak ada paksaan kan. Benar. Nah, jadi nyanyi juga aku lakukan dengan dari hati. Yang hula hoop juga dari hati gitu, sama aja. Cuma sama yang aja. Yakin sama aja. Menurut- Soalnya kan biasanya gini, katanya tuh hobi itu kan justru malah identik dengan menghabiskan Menghabiskan uang. uang. Benar gak sih Mariska? Ya, Ya nggak sih? tergantung hobinya. Misalnya kayak Nah, kolektor kalau itu. kayak gitu-gitu misalnya gitu. Itu kan yang bilang sih banyak yang bilangnya ya justru malah menghabiskan uang gitu kan. Sementara kalau ini kan kita switching gitu kan. Kalau kita lihat Icil itu kan switching banget gitu. Nah, ketika mungkin ada satu keperluan, satu needs dari si hobi kita yang sebutlah malah kita harus keluar uang, sementara dari si profesi kita itu yang dari hobi itu malah menghasilkan uang, caranya Icil untuk bisa membedakan, oke, di sini gue harus keluar uang, di sini gue harus menghasilkan uang, gimana tuh ngebedainnya? ngebedainnya sebenarnya kayak gini. Kan Kayak, hobi itu semuanya. bener sih. Mm-mm. Tapi menurut aku tuh juga ilmu ya. Soalnya Nah. jadi sama aja kayak orang belajar. Kita kan kalau sekolah kita bayar sekolah, kita bayar guru. Menurut aku perlu ada yang kita spend gitu. Tapi mungkin uangnya dari si nyanyi yang aku sisihkan untuk belajar hula hoop. Karena aku tuh sebenarnya sejujurnya pernah ngambil kelas hula hoop seminggu di Bali. Oke. Itu mahal banget karena yang ngajarin bule. Hula hoop. Hula hoop itu Hula hoop. ada kelasnya. Aku Yang muter-muter gitu Iya, loh. tapi kan kalau yang aku pelajarin tuh yang jadi tarian. Iya, karena ya Heeh, jadi, kan- tapi jadi aksi panggung kalau bersuara. Sebenarnya kan. Iya. Cuma karena aku berenang kasihan ya. Oh iya ribet. Kecuali kalau aku sendirian di panggung, oke. Iya. Di situ aku nahan diri tidak pakai hula hoop di panggung. Tapi menurut aku ini sesuatu yang aku kepengen alihin walaupun tidak jadi profesi. Oke. Cuma uangnya si hula hoop ini aku pakai dari uang si nyanyi. Oh, Karena oke. aku menghasilkan uang dari nyanyi. Mm-mm. Oke, aku spend sedikit-sedikit untuk beli si hula hoopnya kan. Hula Karena hoop. hula hoop di Indonesia kan sebenarnya nggak ada. Jadi Oke. aku harus inden dari Bukan pakai Amerika. rotan gitu Iya ya? yang bulat itu. Aduh sorry sis ya aku sorry, tuh sorry, yang sorry, bisa bisa begitu-gitu. Iya, Aku iya, tali. iya. bahannya bisa buat nari, kalau rotan berat ya gitu. Oh gitu. Oh, Jadi gitu. memang harus pesan dari luar negeri. Salah. Kita pikir rotan Kita di yang enteng. Sorry. Aku Kita hula hoop kecil, dan kan? gitu. Nah beli hula hoop ini kan sebenarnya mahal Mm-mm. ya. Maksudnya bukan yang mahal gimana banget, tapi harus pesan dari luar negeri. Which is itu tetap ada uang yang di spend kan. Nah ini kan tidak menghasilkan apa-apa ya. Otomatis ya dari uang nyanyiku itu jadi hobi yang aku sisihkan dari si pendapatanku gitu. Gitu. Mbak Rizka, ngedengar ceritanya Icil, gue tuh kayak teringat sama ada peribahasa gitu, yang bilang lose some get some gitu kan ya. Ada some yang harus ya kita spend untuk get some lagi gitu kan. Ini sebenarnya untuk problematika kayak Icil gitu kan, gue harus mau nggak mau spend di sini, ngambil dari hobi yang ini untuk ditaruh di hobi yang ini karena yang ini menghasilkan gitu kan. Ini kan dilematika yang sulit ya, Bo. Males deh mikirnya. Sebenarnya kalau dari dunia perbankan gitu ya, apalagi wealth specialist ya, itu tuh ngelihatnya gimana sih, Mbak Rizka? Ngatur keuangan ya maksudnya. Entah ngatur keuangannya atau sebenarnya si lusam get some itu sah kok gitu. Gak apa-apa, asal jangan jadi lusam lus terus gitu kan. Jadi Keep karena living. susah loh, Bo. Iya kan? Iya. Untuk lusam get some gitu Menurutku susah kan? semua hobi tuh kayak berkesinambungan gak sih sebenarnya? Misalkan nih ada yang hobinya golf, tapi kan ternyata golf itu kan spendingnya gila banget ya, jutaan ya nggak sih? Ini sih aku belajar dari apa yang aku lihat dari papaku ketika belum pensiun. Papaku juga perbankan kan. Tapi kan ternyata hobinya ini bisa jadi sosialisasinya dia Buat kumpul modal sama networking ya. networking kan, iya nggak sih? Iya. Tapi kan itu keluarnya berarti kan bayarnya dari gajinya dia yang dari Karena pekerjaan. Karena kadang gini, investasi itu kan definisinya itu adalah kita kayak sacrifice saat ini untuk dapetin gain di masa yang akan datang, keuntungan gitu ya. Jadi kita mengorbankan apa yang kita punya di saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang di masa yang akan datang. Nah, itu sebenarnya sih kalau dalam arti luas nggak cuma uang sih. Jadi kayak kita korbanin waktu kita sekarang untuk belajar supaya apa kedepannya nanti kita bisa lebih pintar, itu kan suatu keuntungan juga gitu. Terus kayak Icil keluarin uang buat apa belajar
hula hoop. Siapa Ya, tahu dia bisa dipakai di panggung, siapa tahu. Ya, Bisa, itu bisa. salah Belum satu sekarang, cuma kode nanti. art Who knows? performance di badas suara di panggung gitu kan ya. Jadi itu ada ininya juga. Jadi memang investasi kadang kalau diartikan secara luas nggak cuma terbatas di uang aja sih. Oh, Kebahagiaan juga kan Investasi ilmu ya. investasi Wah, untuk masa depan, bener. dapetin kebahagiaan. Itu sih sehat kan. Jadinya karena kita ngejalanin hobi kan kita waras nih. Nah, kita ngelakuin profesi kita tuh sehat begitu secara mental. Gue setuju banget loh, karena yang paling penting adalah ketika menjalankan hobi itu happiness-nya itu ya. Mungkin itu adalah alasan kenapa lo bertahan sampai sekarang untuk memilih menekuni hobi lo gitu kan. Karena sebagai tidak musisi. terpaksa itu ya. Iya, nggak ada keterpaksaan gitu kan ya. Terus udah gitu, jadi uang gitu. Bener gak sih? Nih ya, kalau kita sih dunia si penyiar-penyiar radio gitu ya. Kebayang gak sih kita tuh kan doyan banget bacot. Ya, doyan Berjam-jam lagi. berjam-jam lagi. Terus lo suka denger lagu. Lo kebayang gak sih lo tuh bacot sambil dengerin Dengerin lagu yang lagu lo suka. Dan Dan dibayar. lo dibayar Iya. berjam-jam pula. Bayarannya per jam pula. Aduh, betapa indahnya dunia ini gitu. Tapi ya tadi karena kadang-kadang investasi itu kalau kata Mbak Riswa, gue demen banget sih karena itu nggak selalu tentang uang. Karena bisa jadi happiness gitu kan ya. Dan Relationship. oh makasih ya, relationship bener sama ini value diri kita sendiri gitu yang bertambah. Benar. Nah ini akhirnya nih kita ketemu sama satu pertanyaan lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi nih. Seberapa penting sih ngatur keuangan ya? Nyusun keuangan dan nyiapin dana darurat. Karena takutnya nih ya, kalau kita nggak nyiapin dana darurat, dana yang kita punya justru malah habis untuk hobi. Misal. Bener banget. Iya kan gitu. Ya kan? Langsung berpikir. Dor gitu. Langsung Iya kan? kayak Karena ya udahlah kayaknya buat hobi karena hobi bikin aku happy dan oke, hobi aku mudah-mudahan dapat uang. Lupa nyiapin dana darurat dan ternyata kita malah spendnya malah terus-terusan gitu buat si hobi itu. sebenarnya kayak traveling itu kan salah satu hobi ya. Betul. Itu sih ngabisin duit banget. Tuh. Tapi Harus kan di-planning. tapi Kita investasinya kan planning, pengetahuan ya. Mm-mm. Investasinya banyak loh kalau traveling itu. Nah. Cuma ya benar sih. Mm-mm. Ketika sekarang pandemi itu aku baru ngeh. Dulu kan suka diomongin ya apa dana darurat. Cuma kan namanya orang kalau lagi nggak mengalami situasi itu masuk kanan keluar kiri kan. Bener. Kayak apa tuh gitu kan. Iya gitu. Pas pandemi ini baru ngeh aku tuh maksudnya sebagai anak yang nggak ngerti ekonomi amat gitu kayak oh ini toh maksudnya pentingnya dana darurat tuh kayak keadaan pandemi sekarang ini toh gitu. Nah untungnya kayak kemarin-kemarin itu memang udah aku split juga karena sebenarnya yang kayak untuk aku beli hula hoop, untuk aku ngikut-ngikut, aku suka meditasi gitu-gitu kan juga budgetnya sebenarnya. Zen banget ya anaknya ya, Bo. Meditasi yoga Zen itu kan banget anaknya. itu juga uang gitu loh. Oke. Itu sebenarnya kan udah aku bagi-bagi juga, itu tidak termasuk keuangan traveling, tidak termasuk dana darurat yang minimumnya pokoknya itu tidak akan mengganggu minimum sekian uang di tabunganku itu yang nggak akan aku utak-utik, itu yang disebut dana darurat kan ya. Nah ini dia nih, kita coba tahan, kita mau nanya sama yang Benar. bisa menjawab dengan Karena aku juga benar. nggak terlalu ngerti, tapi di otakku tuh begitu. Tapi apakah benar gitu Benar yang aku nih. lakukan? Kan gini, millennials kita nih ya, generasi langgas ini gitu ya, selalu merasa udah tahu arti definisi sebenarnya dari si dana darurat gitu. Ini barangkali kalau misalnya belum tahu, nggak apa-apa, kok nggak dimarahin ya. Di sini kalau misalnya Namanya juga belajar ya. nggak apa-apa. Kita sama-sama cari tahu justru di sini gitu kan ya. Benar-benar. Sebenarnya arti sebenarnya dana darurat itu apa sih Mbak Rizka? Dana darurat ya sesimpel namanya ya. Dana yang digunakan untuk kondisi yang darurat. Bagus. Jadi kalau nggak darurat ya jangan dipakai gitu ya. Kalau Jadi, nggak darurat jangan dipakai. Jangan dipakai, nggak bisa dipakai. Jadi Jadi jangan didarurat-daruratin juga. Jangan didarurat-daruratin juga. Kayak, aduh gitu. kosmetik gue habis Habis darurat. Oke, dana yang cuma dipakai. dipersiapkan. Jadi ya bener-bener kondisi yang kayak darurat banget. Sama lah kayak apa si pemadam api itu ya, pecahkan pada Oke. kondisi darurat. Oh, Kalau iya. nggak perlu jangan dipecahin kan. Oke. Kalau masih bisa dipakein, maksudnya kalau ada api sedikit, dipakein air, dipercikin masih bisa mati, berarti nggak perlu mecahin Oke. si itunya kan, fire extinguisher-nya gitu benar, kan. benar. Gitu. Nah. Jadi darurat tuh kayak gitu. Kondisi darurat tuh segitunya. Kita percaya millennials tuh udah pada pintar-pintar untuk bisa mendeskripsikan kondisi darurat tuh kayak bagaimana ya. Namun sekarang ketika kita udah tahu nih kondisi level darurat yang kita maksudkan bersama-sama tuh mudah-mudahan talaran kita sama ya. Tapi mempersiapkan itu, menyisihkan
si dana darurat itu kan mungkin juga ada yang belum tahu gimana untuk si collect Bener dana sih. darurat. Gimana sih biar Sebenarnya yang baiknya tuh gimana Iya, sih biar kita gitu? bisa tahu kayak dana daruratnya tuh harus seberapa banyak, terus biar sisanya palingnya kita juga pengen bisa buat spend untuk hobi gitu. Karena kalau semuanya ke dana darurat, Iya. ya hobi gue kita stres kan. bagaimana? Gue Iya. Kita berdua enak ya hobinya jadi duit gitu kan. Iya. Tapi buat yang lain lain kan gimana ya? Iya. gimana tuh Iya. Mbak? Jadi balik lagi ya tadi ke si darurat itu. Tadi kan Icil juga bilang ya pandemi ini tuh kita banyak belajar gitu Jadi ya. terbuka matanya Iya, ya. jadi Ini terbuka udah matanya bukan kayak darurat lagi ini sih. Iya kayak tadi Iya, gawat darurat. ya. Jadi si darurat di kondisi pandemi kayak ada nggak sih temen yang tadinya kerja penghasilannya bagus tiba-tiba perusahaannya Layoff. layoff gitu. Kalau cuma sekedar dirumahkan atau potong gaji berarti kan income-nya berkurang. Kalau sampai layoff berarti kan udah bener-bener sama sekali dia nggak dapat income gitu. Nah jadi maksudnya darurat itu adalah kondisi-kondisi kayak gitu yang kita harus bertahan hidup dengan uang yang kita sisihin tadi gitu. Nah jadi kalau ngomongin perencanaan keuangan, dana darurat itu kayak dasarnya gitu loh, basic. Ini penting. Gue harus fokus nih, coba. Jadi penting nih, kalau coba. perencanaan keuangan ibaratnya kita naik tangga. Oke. Dana darurat itu ada di tangga yang paling bawah. Oke. Ya, jadi kita naik tuh harus satu-satu. Habis dana darurat kita nyisihin lagi buat asuransi. Kesehatan itu penting ya. Zaman sekarang. Terus baru atasnya tabungan, naik lagi adalah investasi gitu. Karena kan kayak sekarang banyak orang yang cuma pengen investasi, gue pengen punya investasi supaya apa? Supaya gue dapet keuntungan di masa yang akan datang gitu. Jadi dia ngelongkap stepnya. Nah, ini menarik banget nih ya. Banyak di antara kita, bahkan gue duluan ngaku. Kalau gue sendiri tuh ya belum ngerti loh, naruh dana darurat dari pendapatan kita, itu nyusunnya bagaimana sih Mbak Rizka? Iya, jadi tadi prinsipnya gini, kita untuk membentuk keuangan kan dana darurat, terus punya asuransi, khususnya kesehatan ya, itu penting banget. Kebayang kalau sakit nggak ada asuransi kita harus bayar sekian nominal gitu. Di atasnya baru tabungan, baru investasi gitu. Nah, jadi kalau emang belum punya dana darurat, bisa dimulai dengan ya, kita sisihin nih seberapa. Ya dari income kita mungkin kalau Icil kan income-nya bisa berkali-kali dari hobi misalnya nyanyi sekali dapat fee gitu kan, sisihin berapa, nyanyi lagi dapat fee sisihin berapa. Kalau aku kan ketahuan sebulan sekali langsung disisihin berapa. Dila juga kan. Jangan curhat. Ya, sabar. Sabar. Kalau ngomongin dana darurat sih agak-agak ini kan. Jadi dari komitmen itu dikumpulin aja dulu di rekening tabungan yang terpisah sama rekening simpanan. Beda tuh, harus gitu beda ya? Harus dibedain. Jadi dikumpulin dulu. Nah, terus dana darurat ini ngitungnya gimana? Kalau single biasanya kayak 3 kali pengeluaran rutin. Jadi kita hitung. Pengeluaran rutin per bulan Per itu bulan. per bulan. Jadi 3 bulan. Jadi asumsinya kalau sampai aku kenapa-kenapa, amit-amit. Ya kan, amit-amit. Ya kan, kalau sampai kenapa-kenapa kita income-nya terganggu, masih bisa bertahan hidup sampai 3 bulan. Betul. Ya, maksudnya kita punya spare 3 bulan itu. Kalau menikah berarti kan lebih banyak lagi karena ada 2 orang yang harus Belum lagi kalau udah ditanggung ada anak gitu ya. kan, belum lagi anak gitu. Jadi itu beda biasanya lagi ya? Beda lagi ya. Tapi Oke. sebenarnya acuan itu kan sebenarnya adalah minimum. Minimum. Sebaiknya kan kalau misalnya kita punya spare lebih banyak ya sebenarnya lebih bagus. Kayak pandemi ini aja lah kita nggak tahu kan. Kirain Yang 3 dana bulan darurat ternyata kadang ada udah orang yang punya, gue setahun. punya 3 bulan dana darurat gitu kan. Ternyata setahun belum selesai kan. Gitu. Jadi gitu. Nah terus ya udah sisihin berapa komitmennya. Pisahin rekening simpenan sama tabungan. Yang simpenan tuh biasa buat yang kayak terima transferan dari job-job kita masuknya ke situ gitu. Nah, langsung dipindahin ke si rekening tabungan itu. Betul. Jadi udah terpisah kan, nggak keganggu. Nah, kalau udah ada banyak ya mungkin bisa didepositoin gitu untuk kebutuhan dana darurat tadi. Icil kira-kira ngitung, oh nih lumayan nih. Dikit-dikit udah dapet nih satu bulan pengeluaran rutin, masukin dulu deposito. Nabung. Dapat lagi 2 bulan, masukinlah ke deposito atau mungkin bisa pakai dana reksadana darurat pasar itu uang. didepositoin nggak apa-apa ya? Iya, Bukannya maksudnya deposito tuh ada Katanya jangan jangka diapa-apain. jangka waktunya, ntar pas kita butuh nggak bisa diambil karena deposito ya? Iya, jadi Oke. ya Kita jadi belajar lagi, ulang lagi nih ya. Oke. jadi si dana darurat itu memang harus ditempatkan di
instrumen-instrumen yang gampang dicapai, gampang dijangkau. Ya mungkin tabungan, asal tabungannya terpisah dari rekening buat kebutuhan sehari-hari, itu bisa. Digesek-gesek ya. Iya. Atau kalau misalnya kita bagi, yang sebulan pengeluaran ditaruh di tabungan, yang sebulan lagi di deposito. Karena kan kalau deposito ada tenornya tuh, 3 bulanan, 1 bulanan, yang paling gampang kan sebulan gitu kan. Oh, deposito tuh bisa sebulan ya? Bisa. Ada ya? Ada. Baru tahu. On call juga ada, ada cuma deposito beberapa 2 minggu gitu bisa, ada namanya deposito on call. Oke, nah terus ada juga yang masuknya ke reksadana, namanya reksadana pasar uang. Itu kalau di produk investasi reksadana, dia adalah instrumen yang resikonya paling rendah, bisa diambil kapan aja. Iya, nggak ada volatilitas harga, naik turun harga kayak gitu tuh nggak ada gitu, kecil lah istilahnya. Jadi cocok nih buat nempatin dana-dana parkir yang sewaktu-waktu bisa diambil kalau kita butuh. Ya itu dia tadi kalau dalam kondisi darurat. Darurat. Bukan buat beli Apalah ya. Alat musik. Cimol. iya. Tapi kita penasaran deh, Cil. Lo pernah gak sih sampai ada di satu momen ya yang justru lo menyentuh dana darurat lo? Ya sekarang ya, karena kan aku nggak kerja kantoran. Bener. Ini dana darurat udah aku pakai setahun. Sama, Cil. Sedih ya, tapi di situ sih. Sama kok, Cil. Alhamdulillah nih ada Mandiri Virtual Talk ini sering-sering dong tolong. Terima kasih. Ini udah kepake kecoceng terus nih daruratnya. Gila. Pandemi ini sih ya, kepake banget dana darurat. Karena kalau nggak ada ini, mungkin aku udah nangis kali. Jadi kepake bangetnya ya pada saat pandemi ini karena musisi kayak aku yang tidak digaji oleh siapapun, masih tidak digaji oleh perusahaan atau bank atau apa. Ya ngeluarinnya dari tabungan yang darurat itu yang udah aku Ini darurat. Ini darurat banget. Darurat banget. Ya ampun. Setahun loh. Ini kan sambil kayak gimana ya memikirkan itu aja dari bulan depan ada job masih apa kita ya. daruratin lagi ya. udah ya ampun udah terdaruratnya luar biasa banget loh itu. Tapi sekarang gini, ketika misalnya kita pakai dana darurat kita ya karena kondisi darurat udah kewajiban kita untuk mengisi kembali si dana darurat ini tuh ya sampai kita di level kayak gimana sih Mbak Rizka? Iya. Soalnya kalau sekarang belum bisa nih Kak, situasi belum balik ya Cil ya. Gue udah harus lagi ngisi dana Ya, darurat. berarti kan sebenarnya kalau tadi dana darurat kan step paling bawah, Iya. atasnya kan kita punya perlindungan, asuransi, atasnya tabungan, atasnya investasi. Nah, kalau misalnya kita udah levelnya udah sampai ke investasi kan, misalnya ada sekarang nih darurat, berarti yang dana darurat kan kepake nih. Terus masih belum masih ternyata masih perlu nih karena belum punya uang lagi buat ngisi, belum bisa refill si bisa dana refill darurat di itu situ kan. Ya mungkin yang dari porsi tabungannya kan bisa turun. Oh gitu. Iya, porsi tabungannya bisa turun atau mungkin porsi investasinya bisa diturunin gitu. Pokoknya intinya dana daruratnya nanti diisi lagi atau kalau kondisinya sudah membaik ya pelan-pelan diisi lagi si daruratnya. Ini menarik sih karena tadinya tuh aku sampai pada pembicaraan ini tadinya tuh aku nggak kepikiran bahwa ada namanya dana darurat, ada yang namanya tabungan. Iya. Aku pikir adalah satu aja. Kayak tabungan tapi beda aja. rekening aja gitu. Tapi dengan mindset seperti itu mungkin aku bisa lebih disiplin kali ya. Karena kalau enggak kan jadinya nih antara tabungan sama dana darurat 11-12 kepake. Tabungan, dana darurat sama rekening buat jajan-jajan buat keperluan sehari-hari. Wah, itu kalau dicampur udah bahaya banget. Apalagi ya itu tadi hobi yang jadi duit. Satu lagi rekeningnya di situ. Iya benar. Berarti bukan rekening lagi ya? Bukan rekening lagi, bener banget. Tapi nih ya, Mbak Rizka tadi kan ada satu tangga yang kalau digambarkan lebih mudah tuh kayak tangga gitu kan. Kalau misalnya ketika dana darurat ini udah sampai kepake ya turunin yang dari sini. Bagaimana apabila nih ya, kita tuh justru baru nyampe di sini, boro-boro nih ini kayak di atas apa yang diturunin? Dana daruratnya ada tapi tabungannya nggak ada misalkan gitu. Iya, tabungannya nggak ada lagi. Terus boro-boro sempat investasi, belum nyampe bahkan investasi itu. Apa yang diturunin nih? Hah? Iya. Kepala kayak diturunin ke kaki nih. Iya, tapi kan paling enggak si dana darurat yang tadi itu udah kepake buat ya kita bertahan hidup ya. Bener. Kebayang kalau udah nggak punya investasi, nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat juga mau jadi apa gitu kan? Jadi apa ya? Rok jadi apa gitu? Gitu. Oh iya. Oke, baik, minimal melanjutkan hidup itu. Makanya ada term kalau misalnya single 3 bulan. Iya, 3 bulan. Minimal. Kalau bisa lebih besar, Iya, lebih baik. Menikah beda lagi. Tapi kalau yang aku tangkep nih, ini kalau
ibarat bahasa awam ya, anak yang seperti aku tidak mengerti apa-apa soal perbankan. Non-bankers lah ya kita ya. Iya, Kita kan ya. Jadi misalkan nih Mbak, misalkan aku pendapatan anak baru nih, first jobber gitu. Karena aku nggak mungkin split ke 4, misalkan aku tidak mungkin split langsung ke dana darurat, asuransi, tabungan, investasi 4 nih ya. Pusing kan nih first jobber ya. Belum nyampe nih Duit kita gue nih, cuma gitu sejuta ya. misalkan. Gimana gue? Probation aja belum lewat nih. Itu kan first jobber kan. Nah, apakah mungkin sebagai anak first jobber ini aku fokus pokoknya karena ini tangga penuhin satu-satu dulu ya, Iya. misalkan dana daruratnya dulu. Kalau udah mencapai baru mungkin aku bisa next level ke asuransi gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jadi bisa. Karena yang paling penting sebenarnya si dana dana darurat ini dulu ya. darurat. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak mau dibikin paralel juga sebenarnya bisa. Jadi intinya sih gini, kita mau nyisihin berapa sih dari income kita gitu. Intinya adalah itu. Iya kan? sih. Jadi kalau kayak kalau kayak kita kan batasan kita per orang kalau buat cicilan atau kreditan itu kan maksimal adalah 30% dari income kita. Untuk investasi atau untuk simpenan itu minimum 10%. Jadi jangan dibalik. Kalau cicilan Oke, ulangi gimana ulangi 30% cicilan itu ya. maksimum 30%. Tapi kalau untuk simpenan itu minimum 10%. Jadi jangan dibalik. simpanan. Chill. Simpanan. Kok simpenan? Simpenan tenang. Simpanan. Agak sore. Simpanan cus Yes. ya kan. Simpanan itu minimum 10%. 10%. Jadi jangan dibalik. Minimum 10%. 10%. Jadi jangan dibalik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang kita nggak punya hutang, nggak punya cicilan, ya si 30% itu tadi kan bisa dialokasikan buat nambahin simpanannya kita. Itu Oh. pun Ya. maksudnya Ya, kan. jadi ya udah langsung aja komitmen yang kayak tadi invest dulu, saving dulu, baru spending. Dari jangan dibalik, spending dulu, sisanya buat saving gitu. Jadi kita udah tahu Iya sih. 10%, 20, 30, 40 gitu kan. Kita aja komitmen mau berapa. Tinggal eksekusinya adalah setiap kali terima uang langsung kita sisihin untuk saving itu. Betul. Jadi itu sebenarnya tuh kalau misalnya tadi sempat kepikiran ya, aduh kemarin kondisi pandemi ini dana darurat kita tuh udah kepake. Bahkan sampai sekarang mungkin situasinya, aduh belum tahu nih refill si dana darurat ini gimana gitu kan. Belajar dari Icil juga ya, kalau sebenarnya coba lihat deh dari hobi kita ya, hal yang kita sukai itu sebetulnya potensi banget untuk bisa jadi uang gitu kan. Bisa mau hobinya apa misalnya masak, apa gitu ya, hobi terkecil sekalipun, kesenangan, hobi itu kan kayak kegiatan yang kita sukai ya. Kegiatan yang kita sukai itu selalu percaya setiap hobi kita tuh bisa jadi uang gitu kali ya. Dari Icil aja pelan-pelan terus beneran bisa jadi uang. Dan disitulah mungkin saatnya ada kesempatan untuk kembali mengisi si dana darurat ini. Si kantong-kantongnya tadi. Mbak Rizka, sebenarnya ya perlu nggak sih punya double dana darurat? Enggak. Double. Sebenarnya kalau kebanyakan di dana daruratnya aja Terus sayang. Nggak sayang. Karena kan situ sering banget daruratnya Syai gitu. Darurat. Perlu nggak sih? Ini pertanyaan. Karena pasti banyak yang nanya ya. Gini, karena si dana darurat itu sifatnya harus ready kapan aja kita mau ambil. Nah biasanya kalau ditaruh di instrumen-instrumen kayak tabungan, deposito, reksadana pasar uang, itu kan imbal hasilnya ya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak uang kita disimpan buat darurat, ya bagus sih bagus karena Ya pas kalau ada darurat lebih banyak banget. Cuma nggak Tapi berkembang nggak gitu ya. berkembang uangnya gitu. Jadi Oh, gimana caranya supaya dana darurat tetap ada, tapi kita juga bisa ngembangin uang kita, terus juga kita bisa merencanakan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang gitu ya, diinvestasiin juga sih sebagian, karena hasilnya pasti akan lebih bagus. Iya benar. Kan tadi kan istilahnya kan kayak tangga gitu ya. Ketika si dana daruratnya udah ya mendingan naik tangganya betul. daripada ngebanyakin menu-menuin tangga ini gitu kan ya, mendingan Nggak naik. bisa lewat kan nanti orang kalau sampai kepenuhan. nyalangin jodoh gitu. Loh. Nah, tapi nih kalau misalnya nih tadi sempat kesebut jodoh ya. Kesebut jodoh nih. Jodoh nih. Tenang dulu nih Cil. Nah, Kenapa Nah. jadi aku ini tenangin? tenang. Nih, seandainya gitu ya. Nih banyak soalnya milenial tuh justru udah dari usia dini mempersiapkan pernikahannya. Misalnya deket-deket hari gitu ya. Dana daruratnya nggak dikorbankan. Oke, untuk buat pernikahan itu boleh nggak sih? Loh,
nikahnya mendadak atau sudah terencana? Oh iya juga ya, benar juga ya. Kalau mendadak kan darurat banget tuh kayaknya, benar juga ya. Darurat juga bisa ya dipakai. Aduh, zaman sekarang tuh emang musim tuh nggak, nikahnya tuh darurat nih kondisi. Oh iya, nah maksudnya tuh ketika untuk hal-hal seperti itu tuh boleh nggak sih? Karena kan misalnya untuk pernikahan itu kan kadang perlu budget lebih gitu. Atau misalnya ganti mobil, karena mobil yang sebelumnya sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Bukan untuk gegayaan ya, biar bisa parkir di suatu tempat valet paling depan, bukan. Misalnya kondisinya adalah mobil yang sebelumnya tuh sudah tidak bisa digunakan gitu kan. Jadi kita pakai tuh si dana daruratnya ke situ, nggak apa-apa. Itu nggak termasuk kayaknya, ngeri Nggak sih, termasuk ya? ngeri nggak sih kalau pakai? Ya sebenarnya kan gini, balik lagi kan ke definisi daruratnya. Kalau misalnya menurut Dila dengan tidak membeli mobil, Dila harus naik transportasi umum, itu malah bahaya. Kita banyak penyakit kayak sekarang gitu kan. Nanti cost-nya juga lebih mahal, Lembur. ya kan? Dengan misalnya nih dengan membeli kendaraan itu juga bisa lebih menghemat ongkos karena rumahnya misalnya mungkin jauh gitu ya. Karena kalau harus naik taksi online sekian ratus ribu pulang pergi berapa gitu, dengan membeli mobil bisa lebih menghemat ya. Proof aja sih, asal punya komitmen untuk terus mengisi apa yang sudah dipakai tadi. Kalau dana daruratnya mungkin bisa bertahan untuk 5 tahun, dipakai buat beli mobil yang murah mungkin bisa kali. Iya, Tapi tapi kan kalau beli dana mobil, darurat untuk 3 bulan, Oh iya benar juga. kelar deh. Mobil-mobilan ya. mobil. Tenang aja, kita sebagai millennials generasi langgas, kita kan sebenarnya generasi ownerless juga ya. Benar kan? Buat kita ya, karena sekarang udah banyak taksi online yang kita malah jadi kayak punya mobil pribadi, tinggal naik turun di lobi, nggak perlu cari parkir ribet gitu kayaknya. Itu tuh justru wow, it's okay buat kita. Tinggal ya mungkin kita belajar gimana caranya untuk bisa mendeskripsikan kondisi darurat itu ya. Mengkondisikan darurat, karena yang susah kan mengkondisikan darurat. Kalau Dila rumahnya di tengah kota, mau kemana-mana deket pakai transportasi Tapi jarak tidak jadi online. masalah. Mas Iga rumahnya Bekasi, dia naik sepeda loh sekarang. Bener tuh. Berarti sebenarnya tinggal Apalagi niatnya aja kan. lucu. Walaupun beli sepedanya mahal. Sepedanya bukan Tapi kan lagi ada sama kayak mobil ya. Tapi kan bisa kita beli sepeda murah ya. Terus Betul. kita sekarang olahraga kan. Benar, itu dia. Nah, oke, ini coba kita mau sum up nih ya. Mbak Rizka, ketika si dana darurat ini masih sulit untuk kita bukakan hatinya, ya. Kita si millennials ini kadang-kadang hatinya batu nih ya. Bagaimana cara mengetuk hati ini agar Ketuklah kami. ini gimana kita tuh gimana kalau misalnya belum terbuka gitu ya, ketuklah hati kami ini untuk hey, dana darurat itu sepenting itu gitu. Iya, pengalaman pandemi sih bener-bener ini. Iya. Aku juga tadinya juga maksudnya teori aja ya, dana darurat itu penting bla bla bla, tapi ternyata ya pandemi ini memang banyak sekali Menampar ya, rasa kayak oh ini toh dana mengajarkan darurat gitu, dan kita juga jadi banyak belajar kalau misalnya memang udah tahu dana darurat penting tapi belum bisa kayak berat gitu loh untuk mewujudkannya atau mengumpulkannya. Coba aja mungkin dulu dilihat dari keseharian kita ya, karena kadang-kadang kayak tadi Icil bilang lagi iseng lihat-lihat marketplace, Belanja-belanja iya gitu. cuma 50.000 tapi kayak setiap hari berapa body kali lotion gitu ya. 30.000, kenapa nggak masukin ke dana darurat ya? Jadi kita lihat aja dulu. Bukan berarti kita nggak boleh kayak kita nggak boleh ngopi, kita nggak boleh ketemu orang Ketat terus. banget Iya kan, nggak Shay. boleh gitu. Cuma tinggal dihitung aja Prioritaskan sih. aja Karena kebutuhannya. kadang-kadang kita sendiri kaget loh dengan pengeluaran kita yang kayak kecil-kecil gitu, tapi pas dijumlahin iseng nih ngejumlahin, wah ternyata Benar-benar. lumayan ya. Ternyata gitu. besar. Menyesal kemudian gitu ya, kayak Gitu. itu bisa jadi tabungan gue. Itu Iya. dia. Dari situ belajarnya dari kondisi pandemi, lebih tepatnya paling gampang itu adalah kondisi pandemi, dan tadi ya sempat termention adalah kalau terjadi pernikahan darurat. Ya kan? Di situlah pentingnya dana darurat ya kan. Icil, coba dong share dong sama kita nih semuanya lagi nonton gitu kan ya. Gimana supaya bisa setangguh kamu dari hobi dapat money? Karena kalau aku, karena nggak ada yang ngegaji, Aduh. maksudnya berarti kan aku menggaji diri, aku menghasilkan uang gaji diri sendiri. Ya, Jadi ya. memang harus kreatif ya, mikir terus gimana nih ketika aku nggak bisa manggung online, apa yang bisa kira-kira suaraku lakukan. Sebenarnya kan opsinya banyak banget juga tuh.
bisa voice over, bisa mungkin jadi apa? Penyiar radio. Jangan, udah gua aja Tapi yang jadi opsi penyiar radio. suara tuh sebenarnya banyak kan. Nah, begitu pula dengan hobi-hobi yang lain menurutku. Ketika udah kepepet, maka teman-temanku banyak yang sekarang jualan makanan. Sebenarnya itu kan hobi masak, benar. jadi uang. Betul. Ya kan itu di saat pandemi kayak gini, hobi-hobi itu ternyata bisa menghasilkan uang tuh baru keluarnya setelah orang kepepet, mereka ngeluarin apa yang bisa gue lakukan untuk ngasilin uang gitu kan. Betul. Jadi aku sebenarnya sangat inspired banget oleh teman-temanku itu. Nah itu yang membuat aku akhirnya gue juga nggak mau kalah. Maksudnya bukan nggak mau kalah, tapi kayak gue juga bisa nih apa yang kira-kira bisa gue jadiin uang ya gitu. Oke, mungkin gue bisa ngajar, mungkin gue bisa bikin online apa. Karena sebenarnya media kan udah banyak banget ya internet. Itu ilmu yang kita punya bisa di-share ke orang, bisa jadi uang gitu kan. Nah jadi kayaknya pandemi ya memang kita yang harus berani ngeluarin apa yang kita bisa, kita punya, jadikan uang gitu. Ya itu yang jadi maksudnya hobi jadi uang gitu kan. Betul. Jadi kayak aku pun nggak melulu nyanyi, menurut aku suara bisa banyak ya, karena suara tuh bisa mungkin berbagi, ini talk show, ya kan berbagi pengalaman juga suara, betul, voice over apalah, ngisi suara apa, jingle itu kan sebenarnya opsi suara banyak banget. Nah itu jangan sampai kita kayak mentok, mungkin kita cari-cari celah suara, kira-kira suara bisa apa lagi ya, itu kitanya yang mesti semangat nyari celah, itu celah bertahan. Itu dia, semangat cari celah untuk bertahan ya. Dan itulah juga yang bikin kita untuk tangguh dari hobi kita itu bisa, dari hobi bisa banget gitu kan ya dapat money. Dari situ kalau udah dari hobinya bisa dapat money, jangan lupa ada tangga terdekat banget dari penghasilan kita adalah si dana darurat yang penting banget diisi, udah diketuk tadi hatinya dari pandemi ini, betul ya. Itu dia. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir dari Icil sama Mbak Rizka? That would be all. Paling semangat aja deh. Maksudnya kita kan aja. Sekarang memang lagi susah bareng-bareng ya, tapi kita juga naik bareng-bareng. Kita bersama, kita nggak sendirian. Ilmu yang kalian punya mungkin bisa digabungkan dengan ilmu orang lain, kalian bikin sesuatu, jadikan uang. Nanti uang yang didapat sama masa pandemi ini sisihin dikit buat dana darurat, ngisiin dikit-dikit lagi, benar? Betul. Nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai mengumpulkan dana darurat. Ih, nice. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ini buat dua perempuan hebat ini yang bisa mengawinkan dari hobi dapat money. Setelah itu jangan lupa dari situ kita harus ingat tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai dana darurat. Mata gue tiba-tiba berkaca-kaca mengingat itu. So thank you banget sekali lagi Icil, Mbak Rizka buat cerita-cerita hari ini. Membukakan mata saya hari ini lebih terang lagi. Bener, ini so inspiring banget ya, sharing ilmunya, pengalamannya bahkan gitu kan. Jadi gini, lo tenang aja karena even seorang Mbak Rizka pun tadi sempat bilang kalau awalnya juga gue juga nggak segitu juga, gue pikir teori doang. Tapi ternyata pas pandemi ini teorinya begitu nyata akhirnya tentang si dana daruratnya segitu pentingnya. Nah mudah-mudahan sekali lagi obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kita semua ya guys gitu kan. Jangan mau kalah ngerangkak lagi, toh kita ngerangkaknya juga bareng-bareng tadi kata Icil. Ditunggu lagi episode berikutnya dari Mandiri Virtual Talk ini karena akan banyak banget informasi bermanfaat yang bakalan kita share terus-terusan. Setiap episodenya janji ya nggak boleh kelewatan, oke? Dan ya kita sama-sama jadi millennials masa kini, tenang saat nanti. Mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Bye-bye! Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.